Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Today we'll be study science about matter. Hari ini kita akan belajar science. Untuk hari ini kita buat discussion room atau ruang diskusi. Kita membahas soal-soal yang ada di buku. Sebelum kita mulai, silahkan kalian siapkan alat tulisnya. Kalian buka Science page 10. Kalian buka halaman 10. Kita akan membahas soal-soal yang ada di buku. Kita diskusikan bersama. Tapi sebelum kita diskusi, marilah kita berdoa dulu agar apa yang kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat dan mudah dipahami. Doa mulai. Oke, kita mulai. First, pertama kita akan belajar tentang yang B. Let's answer. Number 1. Give example of matter that melt when heated. Berilah contoh zat yang atau benda yang akan mencair ketika dipanaskan. Nah, ini aluminium when heated over 660 degrees Celsius. Nah, aluminium ketika dipanaskan di atas suhu 660 derajat Celcius. Nah, kenapa aluminium? Setiap logam itu punya titik didih, di mana ketika sebuah logam kita panaskan melebihi titik didih logam tersebut, maka logamnya akan mencair. The other example atau contoh lain adalah ketika es batu. Nah, kalian tahu es batu? Es batu ketika dipanaskan dia akan mencair. Nah, seperti itu. Jadi melt atau mencair itu dari benda padat ke benda cair. Jadi yang awalnya padat atau solid menjadi cair atau liquid. Number 2. Give example of matter that evaporate when heated. Berilah contoh matter atau benda zat yang akan menguap ketika dipanaskan. Nah, the answer is water when heated over 100 degree Celsius. Jadi ketika kita memanaskan air di atas suhu 100 derajat Celcius, maka air tersebut akan mendidih dan menguap, menghasilkan uap. Karena titik didih air adalah 100 derajat Celcius. C. Let's analyze. What difference between shape change and form change of the material? Nah, apa perbedaan antara shape change dan form change? Shape change dan form change ini sama-sama perubahan bentuk, tapi perubahan bentuk yang dimaksud seperti apa? Nah, ini. Shape change is called deformation. Is reversed when the force is removed. Nah, kalau shape change itu namanya deformasi. Jadi kita membentuk ulang dan kita menggunakan tenaga untuk merubahnya. Contohnya made a statue. Jadi saat membuat patung itu kan dari batu, terus kita kasih force atau kita pahat. Nah, itu kita menggunakan tenaga atau force, kekuatan untuk membuat ulang, mendeformasi, membuat ulang menjadi sebuah patung. Atau forming plasticine. Ini membentuk plastisin. Nah, kalau kalian
biasanya bermain plastisin. Nah, itu namanya shape change. Jadi kalau shape change itu tidak berubah. Jadi misalnya awalnya solid, itu dia tetap solid. Awalnya padat, dia tetap padat. Tidak ada perubahan wujud zat. Nah, yang kedua, form change is when matter absorb or loss energy. Nah, kalau form change itu ketika zat itu menyerap atau kehilangan energi. Process in which matter change between liquid and solid are melting and freezing. Nah, contohnya proses yang ketika matter ini berubah, ketika zat ini berubah dari liquid itu cair dan solid itu padat, itu namanya melting. Melting itu mencair, and freezing itu membeku. Jadi contohnya adalah ketika zat itu mencair atau membeku, itu namanya form change. Contohnya the ice melt. Nah, contohnya es yang mencair tadi, atau water freeze, atau pembuatan es batu. Nah, itu contoh dari form change. Nah, kalau form change itu dia berubah dari cair menjadi padat atau padat menjadi cair. Jadi ada perubahan wujud zat. Next. Nah, yang D, let's try. Karena kemarin yang nomor 1 sampai 3 sudah kalian kerjakan, maka hari ini kita langsung ke nomor 4 saja. Ya, number 4. What do you think what will happen if there is not gas around us? Apa yang kamu pikirkan ketika tidak ada gas di sekitar kita? Nah, ini the gas that is around us, among them oxygen, hydrogen, carbon dioxide, etc. One of the characteristic of organism is breathing. When the gas loss, we cannot breathe, so all organism will die. Jadi gas yang ada di sekitar kita itu misalnya oksigen, hidrogen, karbon dioksida, dan yang lain-lain, itu sangat bermanfaat bagi makhluk hidup. Nah, salah satu karakteristik makhluk hidup atau ciri-ciri makhluk hidup itu bernafas. Nah, kita bernafas menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Nah, ketika gas itu hilang, ketika gas itu tidak ada di sekitar kita, we can not breathe. Kita tidak bisa bernafas, maka semua makhluk hidup akan mati. Number 5. Mention 3 function of gas. Sebutkan 3 fungsi dari gas. Breathe untuk bernapas. Power plant untuk pembangkit listrik tenaga gas. Nah, di Indonesia sudah ada ini pembangkit listrik tenaga gas. Third, to light the stove. Nah, gas itu juga bermanfaat atau bisa digunakan untuk menyalakan kompor. Number 6. Can we see the gas? Why? Yes. Apakah kita bisa melihat gas? Kenapa? Bisa. Jawabannya bisa. Yes. Many gases color. Banyak dari gas itu memiliki warna. Walaupun ada juga yang transparan. It just we can see because they don't have a color in the visible range. Nah, mereka itu mempunyai warna, tapi kenapa kita tidak bisa melihat? Karena they don't have color in a visible range. Jadi mereka tidak bisa menampakkan warnanya di penglihatan kita. Nah, misalnya kayak atmosfer. Nah, atmosfer itu kelihatannya warnanya biru. Awan atmosfer itu yang membuat langit atau awan itu terlihat warna biru. Langit terlihat biru, itu atmosfer. Nah, mereka kan gas itu bisa terlihat karena mempunyai warna. Tapi kalau
didekati ya nggak kelihatan karena they don't have color in the visible light. Jadi kita tidak bisa melihat mereka kalau dari dekat atau dari pandangan kita. Number 7, can we smell gas? Nah, yes. Apakah kita bisa membau gas? Yes. Jawabannya iya. Every gas has a different characteristic and different smell. Setiap gas itu memiliki karakteristik yang berbeda dan bau yang berbeda. Contohnya ketika kita ini di dapur masak, ada LPG. Ketika LPG-nya bocor, dia akan mengeluarkan gas. Nah, gasnya kan bau ya. Karakteristik baunya kan sudah jelas ya kalau oh ini baunya LPG. Sama juga kayak misalnya kita lewat di peternakan sapi misalnya. Nah, ketika kotoran sapi itu kena sinar atau kena panas, dia akan menguap mengeluarkan gas. Nah, itu kan baunya juga bisa dirasakan. Tuh. Setiap gas itu punya karakteristik yang berbeda dan bau yang berbeda. Oke, number 8. Are all solid hard? Apakah semua benda padat itu keras? Why? Kenapa? Jawabannya ya, semua benda padat itu keras. All solid hard because solid has a fixed shape. Semua benda padat itu keras karena mereka mempunyai bentuk yang tetap. Jadi seperti kita misalnya meja, kita pukul meja. Nah, dia keras karena partikel dari benda padat itu sangat dekat, maksudnya tidak ada jarak di antara partikel satu dan yang lainnya. Jadi bentuknya sudah tetap. Jadi solid itu memang keras. Number 9, or a liquid flow. Apakah semua benda cair itu mengalir? Kenapa? Semua benda cair mengalir karena liquid is change their shape based on the container. Benda cair itu berubah bentuknya mengikuti wadah. Kalau kita menuangkan air dalam gelas ya bentuknya seperti gelas. Kalau misalnya kita menuangkan dalam botol ya bentuknya mengikuti botol. And liquid always flow from higher to lower level. Nah, dan setiap benda cair itu selalu mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. The last one, number 10. All are gas invisible. Apakah semua gas itu invisible atau tidak terlihat? Ini jawabannya hampir sama dengan yang nomor 6 tadi. Nah, tidak, jawabannya tidak. Actually, gas aren't invisible. Sebenarnya gas itu bukannya tidak terlihat. Nah, many quite brightly colored. Banyak yang memiliki warna. Nah, for example, nitrogen dioksida is brown orange. Nah, contohnya itu salah satu contohnya gas yang berwarna itu adalah gas nitrogen dioksida. Itu warnanya brown orange. Jadi orange ke coklat-coklatan. Nah, nih, we can see them because they are tone color in the visible realm. Sama kayak tadi ya. Kita tidak bisa melihat karena mereka tidak bisa terlihat berwarna untuk pandangan kita. Ketika kita memakai alat, ya bisa dilihat gas itu. Mereka tidak terlihat karena memang pandangan kita yang terbatas. Makanya mereka seolah-olah tidak terlihat. Oke. Sekian pembelajaran
pembelajaran hari ini silahkan ditulis di buku kalian ditulis, disiapkan belajarnya. Minggu depan kita akan menghadapi AH1. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat dalam belajar. Thank you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.